aku mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku berterima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinarku kali ini. Perkenalkan, namaku Rifki Nurul Komaria dari Politeknik Negeri Jember. Kali ini kita akan membahas tentang dashboard tutorial for business with Power BI. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang Power BI sendiri, selanjutnya dashboard, yang ketiga membuat dashboard, yang keempat yaitu kesalahan dalam membuat dashboard, selanjutnya tips membuat dashboard yang baik. Oke, kita masuk pada topik pertama yaitu Power BI. Microsoft Power BI adalah platform visualisasi dan pelaporan data yang digunakan oleh analis bisnis. Power BI ini dapat melaporkan dan memvisualisasikan data dalam berbagai gaya yang berbeda, termasuk grafik, peta, bagan, scatter plot, dan lainnya. Selanjutnya, kegunaan Power BI. Yang pertama yaitu membuat dashboard. Power BI ini dapat membuat laporan dan dashboard yang menyajikan kumpulan data dalam berbagai visual. Yang kedua, menghubungkan data. Power BI ini dapat menghubungkan berbagai sumber data seperti Excel, database, dan berbagai data penyimpanan, lalu mengubahnya menjadi analisis bisnis. Yang ketiga yaitu visualisasi data. Power BI ini dapat mengubah data menjadi berbagai visual yang berbeda, seperti diagram lingkaran, scatter plot, diagram batang, dan lainnya. Selanjutnya, yaitu siapa yang dapat menggunakan Power BI ini? Yaitu yang pertama, business analysis, yaitu seorang yang profesional yang berfokus pada analisis data. Business analysis ini dapat membantu sebuah bisnis dalam menganalisis proses, sistem, produk, dan layanan perusahaan untuk kemudian ditingkatkan dan membuat keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu seorang data scientist. Data scientist merupakan seorang profesional yang bertanggung jawab dalam menganalisis data dan membantu pengambilan keputusan. Data scientist ini bertanggung jawab dalam mengumpulkan data, menganalisis, dan mengintegrasi data sesuai kebutuhan perusahaan. Seorang data scientist ini akan menangani big data, mengumpulkan dan menganalisa kumpulan data yang besar, baik yang terstruktur maupun yang tidak. Selanjutnya yaitu data analis. Seorang data analis yaitu seorang profesional yang menganalisis data. Data analis ini akan bertanggung jawab dalam mengolah, menggunakan berbagai analisis dan menerjemahkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami semua orang. Selanjutnya, dashboard. Apa sih dashboard dalam Power BI? Yaitu satu halaman atau kanvas yang di dalamnya terdapat visualisasi. Dashboard ini dirancang dengan baik yang berisi informasi yang penting sehingga pembaca dapat melihat informasi secara detail. Dashboard ini berguna sebagai alat yang menampilkan data dan informasi yang penting secara visual, sehingga dimudahkan untuk memantau, menganalisis, dan mengambil keputusan. Lalu bagaimana cara membuat dashboard? Yaitu yang pertama membuka Power BI sendiri, mengimport data, selanjutnya unggah data, membuka laporan data, membuat visualisasi, dan mengatur visualisasi.
Apa sih kesalahan yang umum terjadi dalam membuat dashboard? Yaitu yang pertama kesalahannya yaitu dalam memvisualisasi data yang tidak sesuai. Jadi, visualisasikan data sesuai dengan range data tersebut. Yang kedua yaitu pastikan pelabelan tepat dan jelas. Jadi, untuk subjudul dan judul diusahakan dalam membuatnya dengan jelas dan perhatikan untuk informasi yang sangat kecil untuk agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya, konsisten dengan warna. Warna sangat penting untuk visualisasi karena untuk menarik perhatian pembaca dalam membaca informasi dalam dashboard tersebut. Yang keempat yaitu hindari terlalu banyak slides. Karena diusahakan membuat dashboard dalam satu slide saja agar pembaca membaca sekilas dan mendapatkan informasi secara tepat dan cepat. Selanjutnya, tips membuat dashboard yang baik. Yang pertama yaitu mempertimbangkan audiens. Karena audiens di sini akan menggunakan dashboard tersebut. Jadi, audiens sangat membutuhkan informasi apa aja yang mereka butuhkan dan audiens sangat butuh metrik utama yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusannya. Selanjutnya, tampilan dalam satu layar. Dashboard yang baik akan menampilkan informasi secara penting, sekilas yang terbaik, dan semua informasi dapat membuat keputusan yang baik. Selanjutnya, manfaatkan layar yang penuh dalam dashboard tersebut. Jadi, usahakan dalam dashboard terdapat informasi penting di dalamnya. Informasi yang paling penting harus terdapat dalam dashboard tersebut. Yang kelima yaitu gunakan visualisasi yang tepat. Pada penggunaan visualisasi ini, hindari visualisasi yang sulit dibaca seperti grafik 3D. Selanjutnya, pelajari tentang desain dashboard tersebut. Usahakan desain dashboard sesuai dengan kebutuhan audiens. Lalu, bagaimana cara membuat dashboard pada Power BI? Selanjutnya, kita akan melakukan sedikit praktek. Di sini saya sebelumnya sudah membuat dashboard business performance yang sederhana. Di sini terdapat informasi tentang peta handphonenya, lalu jumlah handphone, filter berapa tahun juga, selanjutnya profit per bulannya dan per tahunnya. Pada tampilan Power BI ini, yang pertama akan ditampilkan seperti ini. Nanti untuk login dalam Power BI biasanya menggunakan akses organisasi atau perusahaan. Tapi untuk menggunakan akses secara pribadi, saya kira itu tidak perlu login. Jadi langsung masuk saja dan bisa langsung membuatnya. Di sini, jika ingin membuat laporan baru, bisa mengklik di sini. Ini ada intro Power BI-nya untuk mengetahui Power BI tersebut. Kita langsung masuk pada praktiknya. Di sini ada tampilan
Power BI-nya di sini ada data yang akan kita olah. Ini ada tampilan fitur visualisasi. Di sini ada tampilan tabel, ada tampilan model, dan ada tampilan query jika kita membutuhkannya. Power BI ini dapat menggunakan sumber data dari banyak data, baik dari Excel, SQL, CSV, ataupun menggunakan web juga. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, aku lanjut ya. Kita akan membuat dashboard-nya sesuai seperti ini. Kita buat pada halaman baru. Kita dapat import data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data Excel. Jadi bisa langsung saja karena di sini saya sudah mengimportnya, jadi saya langsung menggunakannya. Untuk yang pertama, kita dapat membuat judulnya dulu menggunakan kotak teks. Kita dapat menyesuaikan ukuran dan juga warna font-nya juga. Saya mau menggunakan font 32 saja. Kita juga dapat mengatur warna dari model teksnya. Di sini ada untuk mengaturnya, kita dapat mengkliknya terlebih dahulu. Lalu ada di sini ada propertinya, posisi, pengisi, juga efek juga ada. Saya mau menggunakan latar belakang yang sama saja. Maaf teman-teman, aku ini dulu ya. Makasih ya udah ngingetin.
Oke. Apa udah masuk screen ini? Oke, aku mulai lagi ya. Di sini tampilan Power BI-nya. Yang pertama di sini ada untuk mau login bisa langsung di sini pakai biasanya menggunakan email organisasi atau perusahaan. Selanjutnya untuk pribadi bisa dapat langsung menggunakannya saja tanpa login terlebih dahulu. Kita lanjut. Sini saya sudah membuat tampilan dashboard-nya. Pada tampilan dashboard ini ada beranda untuk mengeditnya, juga ada visualisasi, juga ada data. Selanjutnya ada tampilan laporannya. Untuk tampilan tabelnya, jika ingin kita mengeditnya, lalu ada tampilan model jika kita ingin menyambungkannya. Selanjutnya ada beberapa query jika teman-teman mau menggunakannya. Suaraku aman kan? Alah, aku kira nggak aman. Kita lanjut lagi ya. Kita akan membuat dashboard seperti ini. Kita buat pada halaman lainnya. Pertama kita membuat kotak teksnya untuk judulnya. Di sini saya sudah membuatnya barusan. Kita dapat mengganti ukuran fontnya, warnanya juga. Saya mau mengganti latarnya lebih dahulu menggunakan efek biar sama dengan latar belakang dashboardnya. Untuk mengganti latarnya ini bisa menggunakan visualisasi, bisa menggunakan wallpaper, kita adjust warnanya. Kita juga dapat menggunakan gambar jika ada template-nya. Sini saya menggunakan warna saja. Selanjutnya, sini ada tampilan handphone, unit, profit, dan revenue. Jadi kita membuat tampilan ini terlebih dahulu. Kita langsung dapat klik bagian data. Kita ambil data yang kira-kira kita butuhkan, yaitu handphone, unit, profit, dan revenue. Untuk mengeditnya, kita dapat ganti judulnya dari setiap opsi.
untuk mengganti judulnya bisa menggunakan kolom ini saja. Ini selanjutnya profit. Kita juga dapat mengatur ukurannya dengan langsung mengadjustnya di sini. Selanjutnya kita akan menampilkan profit per tahunnya. Sebentar. Ini kok. Kita klik line chart-nya. Kita klik data yang kita butuhkan. Untuk profit di sini jadikan sumbu Y. Tampilannya berbeda ya. Selanjutnya kita dapat membuat diagram kolomnya. Ini seharusnya diagram kolom. Ini diagram line chart untuk per bulannya, profit per bulannya. Kita klik datanya, profit. Bentar. Kita klik data profitnya. Lalu di sini saya sudah membuat slice baru, sheet baru untuk nama bulan. Untuk menampilkan ini kita harus menghubungkan data finansial dengan sheet yang kita buat. Kita dapat menghubungkannya di sini. Jadi data yang ditampilkan itu sesuai dengan nama bulannya. Selanjutnya kita membuat tab. Di sini data yang akan ditampilkan yaitu handphone berada di mana gitu. Jadi saya membuat nama kota karena pada data di sini, pada data finansial ini, nama kotanya hanya menggunakan kode. Jadi saya membuatnya sheet baru. Di sini ada kota menjadi nama kota, lalu kita menghubungkannya dengan finansialnya, yaitu sini kota dengan nama kotanya. Jadi secara otomatis nanti sudah sesuai dengan nama kotanya. Lalu jika di-adjust, diperluas, datanya dapat dilihat.
Selanjutnya kita membuat diagram lingkaran. Di sini untuk handphonenya sendiri dan juga berapa unitnya. Jadi tinggal drag and drop saja gitu. Untuk selanjutnya kita dapat membuat filter agar ketika ditampilkan dapat secara otomatis berubah sesuai filter yang kita mau. Di sini saya menggunakan filter nama handphonenya sendiri. Selanjutnya juga membuat filter dengan tahunnya. Kita klik saja. Nah, ini sudah tampilan kasaran dashboard performanya. Untuk mengeditnya, jika kita mau menambahkan tampilan seperti ini untuk petanya, kita bisa pada visual, selanjutnya pengaturan peta, ada kontrol. Di sini kita dapat menambahkan tombol zoom-nya, tombol lasernya juga. Selanjutnya kita juga dapat mengubah efeknya, bisa menempatkan bayangan sendiri. Juga dapat menambahkan batas visualnya. Untuk menyalin gaya ini agar bisa diterapkan pada semuanya, kita menggunakan pewarna format. Jadi tinggal mengkliknya. Jadi tinggal begitu saja. Untuk mempermudah kita dalam membuat gaya performatnya. Di sini tampilan dashboardnya sudah dapat terlihat ya. Untuk ini jika ingin ditambahkan background seperti ini, kita dapat membuatnya di visual, elemen cell. Kita dapat menggunakan bilah data pada revenue. Untuk profit, dan unitnya. Untuk tahun, filter tahun ini juga dapat diganti sesuai kemauan kita. Ada pengisi, ada gayanya. Kita bisa dapat menggunakan ubin, juga
juga dapat daftar vertikal seperti yang di atas juga kurang dari satu sama dengan seperti ini. Jadi saya menggunakan Ubin saja. Saya kira itu saja sih dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan saja.
Terima kasih untuk pertanyaannya, Novita. Untuk mengubah background visual pada bagian mana ya? Mungkin pada bagian ininya, ini background visualnya. Pada background dashboardnya sendiri, kita bisa mengubah warnanya dalam wallpapernya ini. Di sini ada warna, kita bisa mengubahnya yang terserah warnanya, menggunakan warna apa. Di sini juga ada transparansi juga. Di sini juga dapat menggunakan gambar. Contoh saja, saya mau menggunakan gambar. Di sini ada background ini. Lalu untuk melepaskan gambarnya itu sesuaikan saja. Jadi sudah sesuai dengan backgroundnya gitu. Untuk mengubah background pada visual ininya, kita juga dapat mengubahnya. Di sini ada bagian umum, ada bagian efek. Nah, di sini ada latar belakang. Jika mau mengubahnya dengan warna biru, bisa menggunakan transparansi juga. Jadi sesuai dengan warnanya. Untuk warna judulnya kita perjelaskan saja pakai menggunakan warna hitam. Sini ada nama pemisah. Nah, pemisah pada bagian atasnya. Saya mau mengubah formatnya agar sama dengan lainnya juga. Jika ingin membatalkan, bisa pada kursor bagian atas batalkan tindakan terakhir. Jadi mungkin itu saja untuk Novita. Mungkin untuk yang lain jika ada pertanyaan bisa langsung pada kolom chat atau open mic saja.
Oh, baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Muhammad Arifin. Untuk bagian peta itu tidak harus jelas. Bagian peta di sini kita bisa juga memperjelasnya secara langsung kok. Di sini kan saya sudah tadi menambahkan tambahan kursor ya. Di sini untuk menambahkan kursor ini kita dapat pada bagian tip alat, pada bagian tip alat. Oke. Oh, sebentar, untuk menambahkan ininya tadi itu pada bagian di sini katanya sudah dapat di adjust tanpa ini pun kita tinggal klik kursornya saja sudah dapat memperbesar bagian petanya. Jadi kira-kira begitu untuk memperbesarnya. Saya lupa bagian ini. Itu bagaimana? Jadi untuk membesarkannya tinggal klik saja sih. Juga bisa pakai menggunakan tombol ini saja sih. Itu kira-kira untuk Muhammad Arifin. Untuk teman-teman yang lainnya, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja atau bisa di lewat chat saja sih.
Saya kira untuk webinar kali ini sudah dapat dicukupkan ya. Jika teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk webinar kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata atau kesalahan yang telah saya lakukan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.